kebijakan apapun yang merugikan untuk masyarakat mungkin kita kritisi juga itu. Perlu adanya peran pemerintah dalam mengedukasi UMKM itu, Bang. Ya. Bukan hanya mengedukasi bahkan harus mengawal itu supaya si UMKM menengah ke bawah ini bisa beradaptasi gitu kan. Sehingga nantinya kan dapat bersaing gitu kan ketika persaingan ini kan makin ketat itu, Bang. Apa pandanganmu terhadap Indonesia sekarang, Dik? Halo sahabat OMB, obrolan Jumba. Halo sahabat OMB, hari ini kita hari untuk ngobrol-ngobrol dengan mahasiswa ya. Tentunya tamu kita hari ini dari teman-teman ekstra universitas. Hari ini kita kedatangan Ari Setiawan, Senat Perhimpunan Mahasiswa Bandung. Iya, betul. Nih, hari ini mirip-mirip siapa nih? Mirip Noah dikit lah ya, ada Noahnya ya. Oke, Ari, apa kabar Ari? Alhamdulillah sehat, Bang. Oke, kita sedikit nih Ri, apa nih PMB itu apa Ri? Coba cerita dikit Ri. PMB, ya aku manggilnya Bang atau Om ini, Bang. Bang dong, Bang. Kacau lu Ri. Ya, takutnya Om itu kan. Lu panggil Haris apa? Bang sih. Ya udah. Bang. Jadi PMB itu Perhimpunan Mahasiswa Bandung, Bang. Nah, itu kan di Lu sini. cerita sejarah dari dulu gimana? Nah, PMB itu kan lahir dari tahun 1948 ya, Bang. Wow, dari zaman apa tuh Ri? Dari zaman ini setelah 2 tahun kemerdekaan tuh kan. Nah, itu kan didirikannya oleh Slamet Bratanata sebetulnya. Nah, didirikannya itu di ITB juga, Bang. Oke. Di ITB. Nah, kenapa didirikan PMB itu karena pada saat itu kan belum masyarakat itu kan belum untuk penyempurnaan kemerdekaan sebetulnya. Yeah. Karena kan masyarakat itu masih ada sedikitnya masih zaman-zaman penjajahan ya kan, 48 itu. Nah, untuk menyempurnakan kemerdekaan itu dan Slamet Bratanata dan kawan-kawan itu ada beberapa orang, 3 orang itu, yang 2 lagi saya sebetulnya lupa lagi. Iya. Slamet Bratanata itu membentuklah PMB. Pada saat awalnya memang namanya itu PMIB ya, Perhimpunan Mahasiswa Indonesia Bandung. Oke. Nah, pada tahun 1950 ketika masyarakat itu sudah mulai sadar akan kemerdekaan. Ya. Untuk menyempurnakan kemerdekaan, nah berganti nama lah Perhimpunan Mahasiswa Bandung gitu, Bang. Ya. Ini aktivisnya masa puncaknya tahun berapa, Ari? Masa puncaknya itu pada saat Orde Lama sebenarnya, Bang. Peralihan Orde Lama, Orde Baru. Ya, peralihan Orde Lama dan Orde Baru itu. Nah, pada saat itu kan perannya apa? Nah, peran pada saat itu ketika lagi maraknya ini, Bang, G30 SPKI dulu. Ya. Nah, PMB itu kan ambil peran, ada aktivisnya itu termasuk senior juga ya, Andi Sahrandi, terus Rahman Toleng. Nah, itu ikut terlibat ya. Rohali Sani pada saat itu, Rohali Sani ya yang terlibat di Bandung gitu. Pada saat peralihan Orde Lama ke Orde Baru itu. Mereka bikin apa? Kami ya? Iya, bikin kami ya. Kami Bandung. Ya, kami Bandung. Ya. Terus dia ke Jakarta. Dan waktu itu ke Jakarta terus gabung di kami Jakarta. Jakarta ya. Apa waktu itu mereka naik apa? Jalan kaki ke sana enggak? Enggak lah ya. Enggak. Oke. Terus apalagi hal yang monumental PMB 70-an gimana ceritanya dari yang pernah kamu ya kan suka
cerita-cerita senior-senior ya. Pada saat 7 bulan ya tetap ya aktivisnya itu lagi kayak Bang Andi, terus juga Wimar. Rahman Toleng, Wimar Witular itu. Pada saat itu kan 7 bulan itu ada malari itu Bang. Kemarin PMI juga ikut berperan aktif ya pada saat itu untuk pada malari itu kan waktu pas ini ya yang bukan barat Amerika mau ke Indonesia itu. Nah pada saat itu PMI ikut peran juga Bang. Oke. Lu waktu penerimaan ikut ini apa namanya kayak ospeknya itu apa namanya? Perpeloncoan dulu. Perpeloncoannya ya. Gimana cerita perpeloncoan dulu? Dulu perpeloncoan pada zamanku ya 2019 aku masuk. Masuk 2019. Nah 10 hari sudah 10 hari perpeloncoan. Nah, ada beberapa malam ya, ada namanya beberapa malam. Pertama itu malam Dewa Guntur tuh kan. Ya. Ketika itu esensinya adalah pencabutan hak asasi sebagai manusia tuh. Wih, ngeri loh. Terus? Nah, malam kedua itu lelang nama Bang. Nah, ketika sudah dicabut haknya, terus panitia atau senior tuh kan bebas melakukan apa saja terhadap pelonco, itu namanya pelonco ya Bang. Iya. Terhadap pelonco melakukan apa saja terhadap pelonco. Nah, malam keduanya itu ada namanya lelang nama itu Bang. Yang nama itu di mana pelonco itu dijual ke senior. Nah, malam ketiga itu ada namanya ya malam ceramah somal itu. Lu lama lu siapa lu buat? Apa? Nama ini lu. Nama bagus. Nama bagus lu. Falcon apa? Falcon. Kenapa Falcon lu? Falcon. Gak tahu juga dong. Orang ngasih nama. Ya, senior itu kasih nama Falcon. Oh ya udah. Nah, terus lanjut yang hari keempat ya, hari tadi. Nah, hari keempat itu ada Don Riol. Don Riol keempat. Kelima itu malam neraka. Apaan tuh malam neraka? Belum Bang. Kelima. Lu kacau lu lupa. Kelima Nightmare. Ya, Nightmare, oke. Nightmare. Kelima baru malam neraka. Keenam itu pentas seni, Smokewall Night. Lu bikin sama teman-teman pentas seni. Iya. Lu manggung apa lu? Nampil apa lu? Aku dulu apa ya? Nyanyi nggak jelas gitu lah sambil dipelonco. Ya. Itu di mana tempatnya? SD Merdeka itu. Oh, di SD Merdeka sebelah aja. Biasanya kan di stadion, enggak? SD Merdeka 2 kali tuh sebenarnya. Di pentasan itu. Di ini sama di villa satu lagi. Oke, 2 kali itu, ya. Oke, terus apa lagi? Nah, terus yang ke-8 itu kan Wall Night. Nah, ke-9 malam pengadilan itu, Bang. Oh, gimana ceritanya malam pengadilan? Jadi malam pengadilan tuh sebetulnya esensinya ketika kesalahan-kesalahan yang sudah dibuat di selama perpeloncoan, kesalahan-kesalahan apa aja. Nah, tapi juga selain itu kita berusaha untuk esensinya itu kita berusaha untuk bisa mempertahankan pendapat kita di forum sebetulnya. Dilatih mempertahankan pendapat. Iya. Dan yang terakhir menyingsing fajar itu. Menyingsing fajar apa? Jadi ketika sudah disiksa kan, terus juga siksa terus menderita, terus terakhir lah menyingsing fajar. Nah, maksudnya tuh menyingsing fajar ketika dimulai kita sudah melalui hari-hari kegelapan, nah mulailah terang cerah gitu. Itu yang di villa itu? Ya, di villa. Ceramah-ceramah? Ceramah dari ceramah Somal, ceramah dari ketua Senat paling. Apa ceramah Somal apa? Ceramah Somal itu jadi kan Somal itu kan sekretariat organisasi mahasiswa lokal ya Bang. Ada di Bandung juga ada, terus PMB. Jadi Somal itu ada PMB, CSB, IMABA, IMADA, IMAYO, terus GMS, terus IMAPON. Nah, kalau IMAPON sebenarnya udah dicoret juga kayaknya. IMAPON sama MMB dari Bogor itu, jadi ada 8.
Ada 8 ya, Somal tuh ya. Iya. Oke, nah dalam lu beraktivitas ya, dalam berhimpun ya, dalam berorganisasi, PMB ini nilai-nilainya apa? Dia apa ininya? Jadi PMB itu kalau ketika berorganisasi berkegiatan tetap ya Bang terpatok pada 3 asas sebetulnya. Oke, asasnya apa aja? Kemahasiswaan, kemasyarakatan dan kenasionalan ya kan. Ya. Jadi ya kita ketika mengadakan kegiatan tetap fokus kita pada 3 asas itu sih Bang. Ya, coba lu ceritain satu-satu. Apa yang pernah dilakukan PMB? Misalnya kemahasiswaan, kemasyarakatan. Untuk di kemahasiswaan mungkin kita seperti ya kegiatan mahasiswa lah ya, diskusi gitu ya. Terus aksi gitu. Ya kemasyarakatannya kalau misalkan kemarin kemasyarakatannya seperti kayak baksos. Ya. Terus mengadakan pengabdian pengajaran Bang, pengajaran ke desa dulu tuh. Oh gimana? Ini seru nih, di desa ngapain aja lu? Itu kalau misalkan itu bukan waktu zamanku sih Bang. Iya. Waktu sebelum lu cerita aku masuk. zaman sebelumnya nggak apa-apa. Pas zaman aku masuk, sebelum masuk. Nah, kenasionalannya mungkin kayak diskusi nasional gitu Bang. Kayak aksi nasional itu. Dulu waktu pas RUKPK 2019 itu kan dimulainya dari PMB dari sekretariat PMB mengadakan diskusi dengan mahasiswa Bandung, BEM Bandung Raya. Iya. Nah, mulai dari situ bisa pecah lah ya. Gerakan yang mungkin baru berapa tahun berarti 98 ke 20 tahun 21 tahun berarti. 20 tahunan baru 2019 lah muncul. Mulai besar lagi gerakan. Besar lagi ya. Nah, diskusi kalau lu panggilan di situ apa? Kalau yang senior apa dipanggil? Nyor. Iya. Kalau lu dipanggil? Sama sih Nyor. Nyor juga? Iya. Kalau yang masih anggota-anggota muda? Sama. Nyor juga. Semua Nyor itu? Nyor sama. Oke. Jadi lu manggil senior juga Nyor gitu ya? Nyor. Tapi di Jakarta juga Nyor ya sama? Sama kalau misalnya Somal sama Somal ya? sama. Somal sama? Somal sama. Oke. Nah, interaksi Somal antar kota nih gimana? Jalan nggak? Kalau pada saat ini ya memang kurang juga, masih ya komunikasi tetap ada. Tapi untuk kegiatan mungkin jarang gitu kan. Karena memang mereka juga sedang fokus di internalnya masing-masing ya Bang. Rocky Gerung itu Somal itu? Ya Imada juga itu. Imada ya, Rocky Gerung. Sahrir Gendut ya, juga Imada. Banyak lah Imada tonton segitu ya. Nah, apa yang menarik lu sehingga lu masuk PMB? Sebetulnya kalau misalkan waktu belum tahu ini sebenarnya. Pada awalnya belum tahu ini ada PMB, tapi karena lihat temen tuh kan. Temen masuk PMB. Nah, masuk PMB ya udahlah, aku ikut dan ternyata ketika masuk ini organisasi besar juga, ini ada seniornya juga. Tokoh-tokoh Republik kan. Ya. Nah, kayak siapa Rahmat, Siswono itu. Maksudnya ketika belum tahu PMB-nya itu merasa apa ya? Merasa PMB itu apalah ya. Nah, tapi ketika sudah masuk, wah ini organisasi besar ini harus apa ya? Harus bisa bukan memanfaatkan PMB ya, harus bisa berproses di sini. Iya. Kan kalau mahasiswa tuh, buku Pesta Cinta. Coba lu jelasin dulu di PMB ada nggak tuh? Ya itu kalau misalnya di PMB memang ya bukunya itu kita ya kayak biasa ya, baca buku di sekretariat, terus juga habis baca buku diskusi lah kita kan. Ya. Nah, pesta ya itu kan ya itu mungkin bukan kebiasaan ya, memang sudah membudaya itu di PMB itu. Ya. Soal pesta-pesta itu. Jadi setiap tahun itu bahkan mungkin 10 tahun ya, setiap tahun ada yang namanya kruk itu Bang. Nah, kruk itu kan di mana pertemuan alumni atau pertemuan angkatan. Nah, di situ acaranya itu
ya pesta-pesta itu. Ya. Pesta-pesta yang mungkin cintanya itu kan ya kehidupan mahasiswa lah. Oh, pacaran. Ya gitu. pacaran itu kan. Lu sempat dalam proses itu juga? Ada lah ya? Ada lah. Ada. Gagal ya? Ya cuman ada yang gagal satu ini. Nah, itu proses itu terjadi ya. Kemudian apa yang teman-teman di sana betah gitu nongkrong di sekretariat itu? Diskusinya? Kalau sebenarnya kan beda-beda ya Bang. Ini apa yang membuat betah mahasiswa, maksudnya anggota PM ya, yang membuat betah nongkrong di sekretariat itu kan beda-beda. Kalau misalkan aku yang membuat betah ya itu diskusinya itu Bang. Diskusinya ya. Apa lu tertarik diskusi tentang misalnya? Di terakhir lu diskusi apa? Aku terakhir diskusi ini soal apa bisnis tuh, marketing. Marketing malah. Bang Firil nggak ngasih diskusi-diskusi yang ini yang panas-panas nggak ada, yang politik-politik nggak ada. Bang Firil karena mungkin jarang ketemu juga di sekretariat jadi jarang ngasih juga. Ngasih juga. Lu terakhir baca buku apa? Aku terakhir baca buku marketing. Ya karena mungkin linear sama ini. Sama jurusan. Buku gerakan yang lu baca apa? Oh, buku gerakan terakhir baca tuh yang ini. Mereka dari Bandung. Oh, Mereka dari Bandung tuh mah bukunya PMB banget tuh. Coba lu ceritain dulu lah Mereka dari Bandung ini apa? Sudah baru baca mungkin mukadimahnya doang ya, tapi ya sebetulnya itu cerita kami kan. Yang tadi ceritain itu. Ya. Yang awal diceritain itu. Apa yang menarik lu di situ? Apa misalnya peristiwa apa gitu atau masalah kekompakan mereka ada nggak di situ? Ya salah satunya betul ya Bang. Apa kekompakan militansi ya? Militansi. Militansi mahasiswa dulu itu memang apa ya? Tidak usah dipertanyakan lagi ya. Hal militansi itu yang saya dapat ya. Dari buku itu. Dari buku itu. Dan apalagi militansi terus keberpihakan gimana nih keberpihakan lo nih? Kalau misalkan soal keberpihakan, ini kalau misalkan ini ya kita kalau misalkan sebagai mahasiswa kan tetap ya mempunyai peran dan fungsi ya Bang. Dan juga sebagai mitra kritis pemerintah juga ya. Apa yang merugikan, kebijakan apapun yang merugikan untuk masyarakat mungkin kita kritisi juga itu. Ya, itu bagian dari ini lo juga ya. Latihan untuk kritis dalam secara intelektual ya. Iya. Dan lu melakukan itu? Iya, waktu pas 2019 itu kan ikut serta juga dalam diskusi dan aksinya itu. 19 apa tuh aksinya? 19 yang RUU KPK itu. Oh iya. Lu terlibat itu? Ya terlibat, tapi di Bandung sih. Iya. Di Bandung. Apa emang lu di Bandung kan? Sebagian kan teman-teman PM itu ada yang ke Jakarta juga. Ada juga? Ada. Lu nggak ikut? Nggak, pada itu nggak ikut. Ini tuh takut lu ya? Nggak takut sih. Cuman lagi nggak ada uang. Ketinggalan bis kemarin. Tinggalan bis. Alasan aja lu. Ya kan. Kemudian suka ngutang nggak di depan warung itu? Oh itu sering lah Bang. Sering ngutang di situ. Sering yuk. Anak-anak suka ngutang di situ. Iya. Dan yang si warung oke nggak masalah. Nggak masalah sih. Tapi ada yang ngemplang juga nggak bayar. Kalau aku selama ini tertulis dan tercatat tuh Bang. Di bukuan itu utang. Berapa utang lu sekarang? Aduh malu juga ini kalau misalnya di sini. Udah di apa berapa digit nih? Oh belum. Baru ratusan ya. Lu utang rokok, utang apa nah, lu? itu ngerokok juga. Utang rokok yang banyak ya. Oke. Nah, kalau lu melihat kemiskinan gimana, Ri? Lihat kemiskinan ya sekarang. Lu tinggal di mana? Cikutra. Cikutra ada kemiskinan nggak? Wah itu memang ada lah Bang. Ada. Tiap daerah itu kan pasti ada. Nah, gimana lu mengamatinya? Yang aku amati ya Bang, soal kemiskinan di Cikutra ini berbicara soal Cikutra doang ya Bang. Iya. Soal Cikutra doang. Mungkin agak
merata mungkin bang kalau misalkan ini. Merata ya. Iya. Ya, kalau misalkan dengar-dengar dari warga sekitar ya, dari masyarakat sekitar soal apa bantuan sosial yang tidak merata, terus juga soal yang kemarin itu COVID karena COVID, terus juga banyak yang PHK, terus bantuannya tidak merata, bahkan juga dikorupsi kan. Ya. Nah mungkin itu yang mereka keluhkan itu. Ya, dan memang masalah kemiskinan, tapi di Cikutra tuh ada komplek-komplek kaya juga kan ya. Ada memang. Nah, dan yang sebelah utaranya banyak yang miskin ya. Ya. Kalau kamu amatin, kenapa mereka miskin? Yang aku amatin kenapa mereka miskin ya karena memang mereka kan kebanyakan UMKM ya bang, menengah ke bawah ya. Menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Nah, pertama itu UMKM karena menengah ke bawah, terus juga kedua mata pencaharian mereka kan ya berdagang gitu kan. Ya. Nah, ketika berdagang ini kan masih jauh-jauh gitu kan, maksudnya pakai roda gitu kan, pakai roda jauh. Nah, terus juga soal ini bang, maksudnya perlu adanya peran pemerintah dalam mengedukasi UMKM itu bang. Ya. Bukan hanya mengedukasi, bahkan harus mengawal itu, mengawal apa UMKM yang menengah ke bawah ini agar sekarang kan eranya sudah masuk ke era digital. Ya. Nah, supaya si UMKM menengah ke bawah ini bisa beradaptasi gitu, bisa beradaptasi dengan di era digital ini sehingga nantinya kan dapat bersaing gitu kan, ketika persaingan ini kan masih makin ketat gitu bang, apalagi di sekarang yang serba online kan, serba semuanya dari gadget. Nah, masyarakat juga mungkin lebih baik memesan lewat gadget gitu kan, bahkan makanan pun sekarang kan lewat gadget gitu kan. Yeah. Ada ya lewat online itu. Nah, si masyarakat sekitar tuh yang di Cikutra itu belum bisa beradaptasi dengan era digital ini soal perdagangan itu. Ya. Jadi mereka UMKM penghasilannya terbatas gitu ya. Iya. Keluarganya juga ya mungkin juga banyak gitu ya. Nah, di situ apa imajinasi dari kamu nih, gimana nih kita harus ini gitu, masalah kemiskinan nih? Kalau aku tetap ya bang, itu soal yang edukasi apa sih UMKM bisa apa, walaupun sudah ada ya UMKM bisa ke marketplace yang lain. Nah, tapi memang perlu apa ya, aku juga sebagai mahasiswa yang tinggal di sana perlu terjun langsung memang. Perlu terjun langsung mahasiswa yang di sana ya, karena memang itu bagian dari pengabdian masyarakat kan, untuk memajukan masyarakat juga. Nah, ya imajinasiku itu. Ya. Untuk bisa beradaptasi, si UMKM ini bisa beradaptasi di era digital ini, Bang. Nah, misalnya seandainya kamu jadi wali kota Bandung, gimana kamu? Seandainya aku jadi wali kota Bandung, Bang. Iya. Tetap coba UMKM ini yang perlu menjadi sorotan itu kan. Iya. Karena dengan UMKM ini kan perputaran. Ya kita tahu lah di Bandung ini kan lebih banyak UMKM-nya dibanding perusahaan-perusahaan kan. Iya. Banyak yang berdagang gitu kan. Nah, ini perlu pertama tempat kan misalkan itu. Kedua juga tadi edukasi soal digitalisasi kan. Iya. Kalau itu. Ya, begitu sih Bang kalau misalkan soal wali kota ya. UMKM memang menjadi sorotan untuk atau lo juga ini nanti jadi wali kota lo pinjamin duit modal kerja. Nah, itu kan udah sebenarnya sudah sih Bang kayaknya. Jadi modal kerja itu kan ada yang dari BRI itu. Ya, mungkin ini sebut ini enggak apa-apa ya, Bang. Enggak apa-apa. Kayak kalau ya kebetulan kan aku juga orang tua dari
UMKM juga kan, pedagang juga. Nah, modal kerjanya itu memang Orang tuamu jualan apa? jualan bakso kalau misalnya. Oh ya, Itu. oke. Nah, modal kerjanya itu bisa meminjam lewat BRI. Ya. Nah, BRI juga kan bekerja sama dengan pemerintah itu atas program pemerintah juga itu Ya. untuk modal kerja itu. Jadi ya, dari BRI segala macam ya. Iya. Kebijakan gimana? Kebijakan misalnya kamu jadi wali kota nih, apa bikin misalnya kebijakan ngasih mereka lokasi misalnya. Ya, kalau misalnya di UMKM ini memang betul ya Bang. Tadi yang kata aku bilang ngasih mereka lokasi yang jelas gitu kan. Maksudnya terpusat gitu di UMKM tuh. Jadi tidak ya walaupun masih ada sedikit yang bisa menyebar gitu kan, tapi ya saya harap sih bisa terpusat gitu. Ini kayak di Boromius kan dikasih lokasi kan mereka ya, mereka jualan di situ ya. Kalau di Braga dikasih lokasi nggak, belum ya? Belum, itu kan kebanyakan tuh kayak yang kafe-kafe kan. Ya. Nah, untuk yang roda-rodanya itu kan nggak ada tempat itu, cuman di pinggiran trotoar doang. Malah jadinya ini jadi macet itu kan. Menimbulkan kemacetan. Tapi di Cikapundung ada kan? Nah, itu ada ya. Ada ya di Cikapundung. Di Cikapundung mereka dikasih lokasi-lokasi. Kamu suka ke desa nggak, Ri? Ke desa jarang sih kalau misalnya ke desa. Kamu ininya kalau mudik kemana? Mudik ke Solo kalau. Kamu orang Solo? Orang Solo. Solonya di mana mudiknya? Solo aku di apa ya, dekat bandara tuh daerah Boyolali. Iya, Boyolali. Boyolali ya, daerah situ ya, di bandara. Gimana kamu ngelihat petani gitu, Ri? Waduh, lihat petani ya karena saudara-saudaraku juga petani ya Bang. Jadi lihat petani itu sebetulnya agak sedikit, bukan kasihan mungkin agak kasar ya. Agak sedikit sulit juga. Ya. Ya karena ketika mereka menjual itu kan menjualnya itu kan nggak langsung ke pasar Bang. Kalau misalnya saudaraku ya. Nggak langsung ke pasar. Bahkan dikumpul itu kan di tengkulak dulu kan, dibeli oleh tengkulak dulu. Nah, kalau bisa ya mereka petani langsung menentukan harga pasar itu lebih baik sih kalau menurut. Jadi kalau bisa ini tengkulak ini penimbun ini kan dipangkas gitu. Jadi rantainya diperpendek ke pasar. Diperpendek ya. Jadi bisa juga. Nanti pakai media digital kan bisa itu dia. Ya sudah banyak juga sebenarnya petani yang merambah ke digital kan. Dia taruh langsung di marketplace. Ya dia jual gitu. Tapi kalau kamu tinggal di kalau pulang kampung di sekitar bandara tuh apa? Sawah ya? Sawah. Tapi sekarang gimana melihatnya? Udah mulai berkurang nggak petaninya? Belum sih Bang, kalau misalkan ini masih ya. Masih ini. Kalau misalkan di pedesaan itu memang mata pencaharian mereka ya bertani itu. Gimana kalau kamu lihat mereka makan malam gitu? Gimana? Suasananya gimana? Itu kalau misalkan mereka makan malam itu apa ya? Lauknya apa gitu itu pernah kamu perhatiin? Kalau misalkan ya aku perhatinya dari saudara-saudaranya juga. Nah, gimana? Kalau misalkan di warganya itu kan jarang itu. Ya lauknya mungkin bukan seadanya, maksudnya hasil panen dari mereka sendiri. Kalau misalnya lauk sayur lodeh. Iya, sayur-sayuran itu. Sayur tempe itu. Lauknya tempe. Gimana? Dia ini enggak kurang gizi atau gimana kamu lihat? Enggak sih kalau misalkan itu. Kalau gizi sih enggak ya. Enggak sih kalau misalkan. Paling ya hidup sederhana ya. Hidup sederhana itu. Nah, di desa atau di Cikutra juga bisa ya. Gimana akses pendidikan mereka? Nah, akses pendidikan kalau misalkan di Cikutra ya udah mungkin bagus mungkin ya kalau misalkan di Cikutra. Akses pendidikan. Kalau misalkan di Boyolali, di kampung, di desa desa. Nah, pertama itu akses pendidikan yang mungkin jauh pertamanya dari rumah ke sekolah. Terus juga kedua tenaga pengajar. Tenaga pengajar, terus ketiga tempat di sekolah mereka. Aku sering lihat di SD itu kan banyak SD
banyak SD yang mungkin bisa dikatakan sudah tidak layak lagi dipakai gitu Bang. Banyak yang rusak gitu, banyak yang hancur gitu. Nah, maksudnya nih pemerintah setempat ini kan mau membetulkan atau tidak gitu kan. Ada itikat baik untuk dia atau tidak gitu kan. Iya. Oke. Nah, dalam ini kalau di desa banyak nggak yang sekolahnya sampai di perguruan tinggi, Dek? Perguruan tinggi? Ya, maksudnya kuliah gitu, Dek. Jarang sih, cuma 1-2 sih Bang kalau misalkan di desa. Ya karena mungkin faktor keluarga pertama, terus juga kedua juga pengetahuan soal perguruan tinggi itu nanti bisa mencari beasiswa atau tidak. Nah, itu perlu dikasih tahu. Perlu dikasih tahu juga. Oke. Jadi kan yang mereka pikirkan ya sudahlah, ikutin apa kata orang tua, bertani. Terus juga udah tau itu doang. Jadi kepikiran untuk sekolah sampai perguruan tinggi itu kalau misalkan di desa masih jarang sih. Ya karena faktor ini biaya, mereka pikirannya faktor biaya. Faktor biaya ya. Padahal kan kalau misalkan dicari itu banyak beasiswa juga kan. Iya, kalau mereka cari informasi ya. Cari informasi atau itu mereka kan kasih informasi. Kamu bapakmu tukang bakso kan? Itu baksonya apa? Keliling atau ada warungnya? Keliling. Keliling. Waktu kecil kamu ikut bantu? Ikut bantu. Ikut bantu. Ngapain kamu? Dulu ikut bantu ini doang sih. Bikin mie gitu Bang. Di rumah ya. Oke. Dia keliling kan pati ukur naik turun deh. Enggak cuma di Cikutra Bang. Cikuta, sorry. Cikuta kan naik turun. Enggak juga, ada yang rata juga. Rata, kebanyakan rata. Rata di situ ya. Oke. Nah, apa pandanganmu terhadap Indonesia sekarang, Dik? Ya, aku lihat kan ini katanya memang 2045 Indonesia emas. Ya, Indonesia emas menuju Indonesia emas 2045, tapi ketika aku mengurusi misalkan ya Bang, mengurusi KTP atau bikin KK kan. Itu masih memerlukan fotokopi itu kan. Nah, kayak terus untuk apa ini kan IKTP, elektronik KTP kan. Tapi pada nyatanya kan masih ada masih ada memerlukan berkas-berkas ini. Jadi ya perlu ditingkatkan lagi gitu, digitalisasi di pemerintahan. Tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan dan diperbaiki gitu. Iya. Oke, itu nama pemerintahan ya. Keresahanmu di masyarakat apa? Keresahanku di masyarakat ini Bang, soal akses pendidikan mungkin memang. Apalagi? Kalau misalkan akses pendidikan. Terus juga keamanan juga sebetulnya. Kenapa di Bandung ya Bang? Kita nggak aman apa? Ya kalau misalkan lihat sekarang berita terakhir kan banyak pembacokan gitu ya Bang. Masa? Betul aja Bang. Banyak ya? Banyak. Ya. Keamanan juga. Kamu juga resah masalah keamanan ini? Iya sebenarnya. Oke. Apa masalah lain? Moral, akhlak, budi pekerti gimana, resah nggak? Kalau moral ya itu tergantung pada, kalau menurut ya akhlak ya tergantung pada individu masing-masing sebetulnya. Apakah memang si individu itu menerima moral dari orang atau tidak, itu kan gimana individu masing-masing kalau moral. Ya. Itu sih Bang, soal keamanan dan pendidikan sama UMKM tadi. Ekonomi sebetulnya. Kamu setelah jadi habis senat PMB ini apa? Pinginnya jadi pengusaha, jadi apa? Kalau aku pengusaha sih. Pingin pengusaha. Udah kebayang mau ngapain gitu? Udah sih, udah. Udah ya, udah mulai ancar-ancar ini ngapain gitu ya. Iya. Oke. Gimana PMB bukan dihitung. Di respect orang sama ekstra lain gimana? Bagus, Ri? Kalau itu memang mandangnya
organ ekstra lain, mungkin ini organisasi tua mungkin ya, organisasi Ya. memang sudah tua juga, Hmm. organisasi tua dan sudah lama juga tidak ada gaungnya gitu kan. Nah, ya saya ya di kepengurusan tahun berikutnya mungkin mulai dari 2019 sampai sekarang mungkin sudah mulai lah ini, mulai terlihat kembali terlihat kembali gaungnya kan, terlihat kembali bunyinya. Ini udah mulai dari kemarin yang diskusi soal RUU KPK kemarin ya. Ya. Nah, itu pingin ada peran yang lebih besar PMB-nya. Iya. Ya kalau bisa mengembalikan PMB pada zaman transisi kemarin ya. Iya, iya. Transisi Orde Lama ke Orde Baru ya, kalau bisa kayak gitu. Perannya lebih besar Iya. gitu ya. Dia ininya apa, Ri? Apa teriakan apa gitu? PMB ini apa ininya? Tagline, bukan tagline, apa sih namanya itu? Tagline ya, bisa dibilang tagline. Heeh. Misalkan Vivat PMB gitu kan. Woyo. Vivat, Vivat PMB. coba kamu ini keras-keras, Ri. Vivat PMB. Terus? Woyo. Woyo. Gitu. Terus ada lagi enggak? Udah. Begitu Itu doang. Oke. Coba sejarah kopiah kamu tuh. Ini menceritakan apa? Iya. Ini kan sudah menceritakan ini. Ini tuh gedung aula ITB sebetulnya, Bang. Oh gitu ya. Gedung aula, membentuk gedung aula ITB. Jadi simboliknya itu ya. Iya, kayak karena PMB itu kan dibentuk di ITB, Ya. didirikan di ITB. Jadi ini namanya MUTS sih. Mood namanya. MUTS. Ah. MUTS ini kan yang membentuk itu gedung aula ITB itu. Dan warnanya merah. Ini juga ada rumbai-rumbainya juga. Rumbai-rumbainya ada 17 gitu, Bang. Apa kenapa 17? Ya karena PMB itu didirikan tanggal 17 Maret 1948. Oke. Ari ya. Sahabat OMB, obrolan meja bundar. Inilah Ari Setiawan. Terima kasih.